Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sendiri yang merasakan kelancaran, kemudahan, keselamatan, keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channel Peta Bebas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di video kali ini saya akan membahas suatu amalan yang sangat luar biasa. Amalan ini jikalau dibaca satu kali bisa mengangkat 10 derajat seseorang. 10 kebaikan untuknya dan menghapus keburukan darinya. Subhanallah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan amalan ini juga bisa mendapatkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mungkin kalian sudah tahu amalan ini. Amalan ini adalah amalan sholawat. Mungkin kalian sudah sering mendengarkan sholawat Nabi, sholawat Nabi lainnya. Karena memang ada macam-macam sholawat. Emang kenapa gitu bang harus mengamalkan sholawat, entah itu di setiap harinya atau memperbanyak sholawat? Pasti saya ada alasannya. Alasannya seperti ini. Tapi sebelum dilanjut video ini, jangan lupa nyalakan dulu notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan update video-video terbaru tentang sholawat. Yang baru gabung atau yang sudah mampir di channel ini, channel Peta Bebas, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan juga jangan lupa like, komen juga di bawah. Kalau ada pertanyaan atau yang lainnya biar bisa sharing. Jadi gini teman-teman, kenapa saya mengajak untuk mendawamkan sholawat? Karena Allah lah yang menyuruh kita untuk bersolawat kepada Nabi kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh rahmat kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, gitu teman-teman. Sebabnya saya mengajak kalian atau teman-teman bersolawat ataupun memperbanyak solawat karena ayat itu. Jadi kali ini saya tidak pernah bosan untuk mengajak
teman-teman di luaran sana mengajak untuk memperbanyak sholawat, belajar untuk bersolawat di setiap harinya, di setiap waktunya, di setiap detik, jam, menitnya. Tapi karena Allah, karena lillah, belajar bersolawat, karena sangat-sangat luar biasa lah keberkahannya. Terus mengucapkan solawat itu tidak berat lah, sangatlah mudah. Karena bisa kalian praktekkan, soalnya amalan solawat itu, solawat Nabi itu bisa dirasakan bagi orang-orang yang mengamalkan solawat. Makanya saya mengajak kalian untuk belajar untuk memperbanyak solawat. Karena apa? Karena biar merasakan keberkahan solawat itu kayak gimana. Subhanallah. Hanya orang-orang pengamal solawat yang bisa merasakan itu. Dan berkat solawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau mendawamkan atau memperbanyak solawat di setiap harinya, alhamdulillahirrabbilalamin, saya sendiri yang merasakan kelancaran, kemudahan, keselamatan, keberkahan, kemudahan urusan, entah itu pekerjaan ataupun permasalahan yang saya alami selama mengamalkan sholawat itu sendiri. Subhanallah dan Masya Allahnya, selalu dipermudah, diperlancar, diberi jalan. Seperti itu teman-teman. Contoh real yang saya alami selama mendawamkan sholawat atau memperbanyak sholawat di setiap harinya. Setahun yang lalu saya di PHK dari suatu perusahaan di pekerjaan saya. Sebelum itu saya belum mengamalkan sholawat. Setelah mengenal sholawat, setelah tahu keberkahan dan keajaiban sholawat yang saya dengar, yang saya pahami, saya mulai belajar untuk mendawamkan sholawat dengan ikhlas, dengan tulus, dengan lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu itu saya mulai cari pekerjaan lah, cari-cari informasi, cari-cari lowongan kerja, dan alhamdulillah saya waktu itu mendawamkan sholawat baru 2 bulan. Saya mulai cari informasi lamaran kerja, dan alhamdulillah ada teman-teman saya yang ngasih tahu ada lowongan kerja tuh di perusahaan di PT Waktu itu saya diajak sama 7 orang teman saya. Saya ngelamar bareng ke tempat perusahaan itu. Emang benar di sana lagi membuka lowongan pekerjaan. Saya dan teman-teman saya waktu itu melamar ke situ langsung ya, tidak lewat email atau yang lainnya. Kita langsung ke sana, dan di sana kita menyetorkan atau menyimpan lamaran kerja kita di HRD atau di perusahaan tersebut. Setelah itu kita pulang untuk menunggu kabar
perihal pemanggilan atau training buat bekerja di tempat itu. Selang beberapa waktu, ada 2 hari, dari waktu pas saya melamar sama teman-teman saya 7 orang itu. Alhamdulillahirobbilalaminnya, saya ada email yang masuk. Karena kan di lamaran itu teh harus ada email, ada nomor telepon, ada nomor WhatsApp yang harus bisa dihubungi, atau nomor kerabat kita yang harus bisa dihubungi. Nah, waktu itu email masuk ke email saya, dan pas saya buka, alhamdulillah dari HRD-nya perusahaan itu. Saya juga agak bingung ya. Soalnya gini, sehari sebelum itu saya nanya-nanya ke teman, gimana, udah ada informasi belum, udah ada panggilan belum, entah itu lewat WA, WhatsApp, atau telepon. Belum, kata mereka, padahal banyak 7 orang. Saya juga pas waktu ada bukan WA, ada email itu, langsung saya menginformasikan ke teman-teman saya yang 7 orang itu. Siapa tahu semua teman-teman saya, atau harapan saya, mereka juga dipanggil buat testing lah terlebih dahulu. Emang yang menentukan Allah. Yang penting kita ada panggilan buat testing lah. Tapi pas saya konfirmasi ke teman-teman saya, tidak ada satupun teman saya yang mendapatkan email atau panggilan. Dari situ saya mulai aneh. Lalu saya datang ke perusahaan tersebut waktu hari yang udah ditentukan dalam sebuah email tersebut. Saya datang, saya ikut testing. Di situ cuman ada beberapa orang yang saya tidak kenal. Mereka juga sama di testing, karena dengar-dengar dari mereka itu ada panggilan gitu. Kita semua ikut testing. Sudah beres testing, kita menunggu hasil testing kita, apakah kita lolos ataupun kita gagal gitu. Menunggu beberapa jam. Alhamdulillahirobbilalamin ya, qadarullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan lah buat saya, memberikan kabar gembira pun buat saya, karena mendengar dari HRD-nya langsung. Kan di situ ada kertas kecil yang dibacakan sama dia, HRD-nya gitu. Siapa aja orang yang lolos, dalam arti masuk ke perusahaan itu, tinggal menunggu waktu, hari kapannya gitu. Pas disebut nama saya, sangat-sangat gembira, terharu, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan sangat-sangat tidak disangka-sangka lah. Karena banyak di situ juga orang yang ikut testing, banyak orang yang namanya tidak lolos gitu. Subhanallah. Ya mungkin saya belum ngeh gitu, belum ngeh bahwa itu keberkahan sholawat. Setelah itu saya pulang, saya mengabarkan ke istri saya bahwa kejadiannya gini, dan alhamdulillahnya saya diterima. Seperti itu teman-teman. Ini real ya, cerita saya setahun yang lalu. Mendawamkan sholawat baru 2 bulan. Tapi keajaibannya sangat luar biasa.
keberkahannya sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena di diri saya, di hati saya mendawamkan sholawat itu karena Allah, lillah, karena Allah. Karena kalau kita lillah, keberkahan, keselamatan, kelancaran itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam sholawat ini. Seperti di tadi saya awal opening saya memberitahukan bahwa 10 kebaikan, 10 derajat, 10 keburukan dihapuskan. Seperti itu. Ayo bareng-bareng beramal sebanyak-banyaknya dengan bersolawat, karena solawat itu juga sama beramal. Coba mulai detik ini, waktu ini, hari ini belajar mendawamkan solawat. Contoh dalam 1 minggu kalian bersolawat di setiap hari-harinya. Dalam 1 minggu jadi 7 hari ya. Setelah 7 hari kalian mendawamkan solawat di setiap harinya, rasakan apa yang terjadi, apa yang aneh dalam kehidupan kalian, yang mengejutkan dalam kehidupan kalian. Karena itu efek dari keberkahan sholawat yang kalian baca itu sendiri. Bang, berapa banyak mengamalkan sholawatnya? Tidak ada batasan. Lebih banyak itu lebih baik. Lebih banyak itu lebih berkah. Lebih banyak mengamalkan sholawat, entah itu ratusan, ribuan, puluhan. Yang penting konsisten di setiap waktu, di setiap harinya. Lillah, karena Allah. Insya Allah kalian bisa merasakan sendiri keberkahan sholawat. Yang udah mengamalkan boleh cerita di kolom komentar biar buat sharing bagi teman-teman kita yang lainnya. Mungkin segini dulu kisah atau pengalaman saya mengamalkan sholawat dengan rutin, dengan lillah, dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keberkahan yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ahzab. Semoga bermanfaat video kali ini tentang keberkahan sholawat. Semoga panjang umur, sehat selalu buat teman-teman subscriber Peta Bebas. Dan jangan lupa komen like di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.